alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Abdul Salam SPDI selaku pengajar praktek. Yang saya hormati Ibu Husna MPD selaku fasilitator. Yang saya hormati Kepala Sekolah DN Buntut Timur 3 Didik Haryono SPD. Dan yang saya hormati juga Bapak Pemateri yaitu Muhammad Mahfud SPD SD dan Muhammad Saudi SPD. Serta yang saya hormati juga para peserta pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan dalam acara kegiatan webinar menciptakan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi jalan terang kepada kita yaitu dengan adanya agama Islam dan ilmu-ilmu agama. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga yaitu penyampaian materi dari Bapak Saudi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penyampaian materi dari Bapak Muhammad Mahfud, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses tanpa hambatan. Amin. Al-Fatihah. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Buntut Timur 3 yaitu Bapak Didik Haryono. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Husna selaku fasilitator guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Abdul Salam sebagai pengajar praktek. Yang saya hormati Bapak Muhammad Mahfud dan Bapak Muhammad Saudi sebagai CGP yang akan melaksanakan webinar pada kali ini, dan Bapak Ibu guru yang peserta webinar pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan webinar dalam rangka pemenuhan tugas CGP kami di UPTD SDN Buntut Timur 3 yaitu Bapak Mahfud dan Pak Saudi dengan tema menciptakan budaya positif di sekolah. Semoga webinar ini akan menjadi wahana untuk menambah ilmu dan wawasan bagi guru-guru yang lain, dengan harapan kedepannya akan melahirkan guru-guru penggerak yang memiliki dan menerapkan nilai-nilai positif yang dijalankan bersama-sama menjadi sebuah budaya sekolah
yang dijadikan standar dalam pelayanan pendidikan seperti yang termaktub dalam moto cepat, yaitu kreatif, empati, passion, aktif, dan trust. Dengan semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Mari kita niatkan hati dan pikiran kita untuk menjadi guru yang selalu siap untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan demi kemajuan pendidikan di Sampang khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga webinar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan sambutannya pada kegiatan pagi hari ini. Selanjutnya menginjak acara yang kelima, yaitu penyampaian materi dari Bapak Mahfud. Kepada Bapak Mahfud, waktu disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya cek suara, apa sudah terdengar dengan baik suara saya, Bapak Ibu? Hebat. Terdengar dengan baik, Pak Mahfud. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Husna MPD, yang terhormat Bapak Abdul Salam SPD selaku pengajar praktik, yang saya hormati Bapak Didi Harjono selaku Kepala Sekolah SDN Bunton Timur 3, Bapak Ibu hebat peserta webinar yang sama-sama saya cinta sayangi. Baik, agar tidak tegang, tadi sudah Bapak Saudi sudah memaparkan tentang budaya positif. Kita sudah tahu bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Nah, mungkin salah satunya contohnya ini merupakan kegiatan webinar ini merupakan kebiasaan yang baik juga. Artinya dengan adanya webinar ini kita bisa bersilaturahmi walaupun lewat maya seperti itu. Kita dengan guru SDN Bunten Barat 1 bisa ketemu, kemudian dari SDN Ketapanglaut 1 juga bisa ketemu di sini dalam acara kegiatan webinar. Bagaimana Bapak Ibu, tetap semangat? Semangat ya. Semangat. Terima kasih. Nah, sebelum kegiatan ini dilanjut, kita adakan permainan konsentrasi terlebih dahulu. Silakan dibuka videonya, kita bermain bersama-sama agar kita tidak tegang. Oke, sekarang coba tangannya diangkat ke atas, tangan yang kanan diangkat ke atas, ya, yang lain. Kemudian dibuat yang jari telunjuk dengan jari jempol yang satu. Nah, ini angka 3 dan 0, 30. Jadi lambang kita harus komitmen untuk membaca Al-Quran sampai hatam 30 juz ya. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Sekarang bermainnya seperti ini. Ikuti perintah dari saya. Yang bulat ini sekarang ditaruh di dagu. Silakan ditaruh di Bapak Ibu, taruh di dagunya. Dagu ya Pak ya? Dagu. Kok dahi itu Pak?
perintahnya silakan ikuti perintah saya. Bukan melihat dari tapi apa yang saya perintahkan. Oke? Monggo sekarang letakkan lingkaran ini di pipi Bapak Ibu. Di pipinya. Monggo diletakkan di pipi Bapak Ibu. Oke. Berarti Bapak Ibu masih tetap konsentrasi. Walaupun saya megang di jidat, Bapak Ibu megang di pipi sesuai dengan aba-aba dari saya. Tepuk tangan untuk guru-guru hebat semua. Oke, terima kasih. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi tentang budaya positif, di mana saya hari ini kebagian 3 materi, yaitu kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 fungsi kontrol, dan segitiga resi. Mohon izin, Catherine. Bulan apa sana? Koper. Terus jadi tanggal. Sudah jelas Bapak Ibu, ayat 197. Bapak Ibu sudah kelihatan di layar. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan manusia pastinya memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di sini menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa menerima. Ketiga, perasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita akan bahas satu persatu tentang apa Ada S-nya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari fisiologi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologi dari kebutuhan hidup ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi penampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa sadar diri, serta cenderung ingin menjadi pemimpin. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba,
tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan sedang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan, fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Contohnya, semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Begitu juga bagi manusia. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini, apabila kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka orang atau murid kita akan tumbuh tenang, akan tumbuh seimbang dan bahagia. Sebaliknya, apabila tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia, akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan bisa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebaikan dan peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini tadi masih ada hubungannya dengan pertanyaan dari Ibu ini tadi. Ada seorang anak yang melakukan pelecehan seksual. Itu dari segi kebutuhan dasar manusia, itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Makanya dia melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin di rumah tangganya, di rumahnya dia merupakan anak yang kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari keluarganya, sehingga dia berani berbuat yang melanggar norma-norma. Nah, itu makanya kita sebagai guru nanti harus mengetahui kebutuhan apa yang tidak terpenuhi anak didik kita, sehingga anak didik kita tersebut bisa berbuat seperti yang tidak diinginkan. Karena kita menurut ajar Dewantara, seorang pengajar, seorang guru itu adalah ibarat sebagai petani, di mana para petani itu menuntun atau memperhatikan bagaimana tanamannya itu bisa tumbuh dengan subur, bagaimana tanaman itu bisa berbuah lebat. Nah, tentunya kita harus memperhatikan, memberikan pupuk, kemudian penyiraman, kemudian membasmi hama-hamanya, sehingga tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan anak didik kita. Kita harus memberikan perhatian kepada mereka, hal apa yang belum terpenuhi. Contohnya seperti kebutuhan yang pertama tadi, yaitu kebutuhan hidup. Bagaimana anak bisa belajar dengan tenang kalau dia dari rumahnya saja dia belum sarapan, masih lapar. Jadi kemungkinan dia akan bisa mengganggu temannya. Dan apabila kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu tidak terpenuhi, maka sering kita lihat ada anak yang suka termenung, kemudian suka usil. Itu dikarenakan 5 dasar kebutuhan, ada di antara 5 dasar kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi. Baik, itu yang tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian saya lanjut kepada materi yang ke-5, yaitu posisi kontrol guru. Nah, di sini Dian Goosen menyebutkan ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, posisi penghukum. Kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi teman.
keempat posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Nah, kita termasuk tipe guru seperti apa? Nanti bisa dijawab dalam hati Bapak Ibu sendiri, saya tipe posisi ada di mana? Apakah sebagai tipe penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau kita dengan anak didik kita diposisikan sebagai teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Untuk memperjelas pemahaman Bapak Ibu sekalian tentang posisi kontrol guru, mari kita saksikan contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Nanti Bapak nilai sendiri, Bapak Ibu nilai sendiri ada di posisi mana kita gitu. Tidak usah dijawab, cukup Bapak Ibu sendiri yang tahu jawabannya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Suaranya tidak kedengaran. Gimana caranya? Enggak kedengaran. Nggak kedengaran Pak suaranya Pak. Di-share ulang lewat tab ini mungkin. Kan ada videonya kalau Videonya nggak ada suara. Video nggak ada suara. Benar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita share screen ulang. ini. Buka di mana sih ya? Ini. Coba buka, posisi buka. Share. Keluar. Sudah terbuka. Biasanya video mau suara. Coba boleh set. Oke. Kan. Bukan. Ada suara. Mohon maaf Bapak Ibu, ini masih ada gangguan teknis ya tentang video. Ya. Terdengar? Belum terdengar Pak Mahfud. Posisi buka. Ada kan buka? Stop dulu. Ini coba stop. Share screen buat. Ada kan buka? Screen. Coba buat. Tadi kan suara. Kok ngirim ke ini? Di Padang. Gitu. Coba kira. Mana kau?
Mohon maaf Bapak Ibu, masih ada gangguan tentang penayangan video. Ini masih ini ya. Nah, salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hormati tersebut. Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Lupa menyetel alarm di rumah. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Bapak Ibu guru hebat, masih tetap semangat? Semangat Pak. Masih Semangat. semangat Pak. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan 5 contoh penerapan posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana sekarang ini? Apakah ada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai manajer aja deh Pak. Oh, bagus, terima kasih Ibu Rini. Memang Ibu Rini memang yang terbaik gitu. Jadi menurut Bapak Ibu semua, kira-kira dari 5 kontrol tersebut, itu posisi kontrol apa yang kira-kira baik untuk kita terapkan di tempat kita mengajar ataupun kita terapkan ke anak didik kita? Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu itu bisa dikembangkan atau diimplementasikan di tempat Bapak Ibu mengajar? Kalau saya pakai yang 3 aja itu Pak, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer itu bagus Pak. Oh, terima kasih. Nah, 3 posisi itu bagus diterapkan. Sekali-sekali juga boleh Pak kan jadi teman. Oh, betul, betul. Ada yang berpendapat lain? Baik, memang betul sekali. Posisi sebagai teman ini, kita dengan murid lebih akrab, lebih dekat. Namun dari posisi teman ini juga masih ada kelemahan, karena murid ataupun peserta didik akan hanya merasa nyaman dengan guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, sedangkan dengan guru yang lain dia mungkin akan berlaku berbeda dengan guru yang memperlakukan dirinya sebagai teman. Itu kelemahannya. Artinya perubahan motivasi untuk berubahnya itu bukan timbul dari dalam dirinya, bukan dari intrinsiknya, tapi motivasinya masih ada motivasi ekstrinsik atau ada dorongan dari pihak lain untuk mereka untuk berubah. Kemudian posisi pemantau sama seperti juga itu masih di sana. Posisi pemantau itu ada punishment atau hukuman juga, masih diberlakukan hukuman juga. Nah, dari kelima posisi ini diharapkan Bapak guru hebat bisa menerapkan atau memposisikan sebagai manajer. Karena di sana peserta didik akan menemukan sendiri kesalahannya di mana, kemudian cara memperbaiki kesalahannya itu bagaimana, sehingga tumbuh di dalam dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal yang
melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Saudi bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian dalam penerapan posisi sebagai manajer itu ada tahapan yang dikenal dengan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini langkah-langkah segitiga restitusi. Pertama, yaitu menstabilkan identitas. Seperti dari contoh tadi ditanyakan kenapa sampai terlambat. Kemudian validasi tindakan yang salah, hal apa yang telah dilanggar, keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar oleh Sinaren tadi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk tidak melanggar keyakinan kelas itu, hal apa yang harus dilakukan oleh Naren tersebut. Sehingga dengan langkah segitiga restitusi itu, peserta didik akan menyadari kesalahannya dan timbul dorongan di dalam dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan. Sebetulnya ini penerapan video restitusi yang sudah kami lakukan. Mengingat ada batasan waktu, mungkin video ini tidak saya jalankan. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang berkenan mau materi dari saya, nanti saya share. Nah, kita lebih membahas ke ataupun langkah-langkah segitiga restitusi untuk melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer. Yaitu sisi pertama, yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengajukan pernyataan ataupun pertanyaan seperti ini. Pertama, membuat kesalahan suatu yang wajar. Kemudian, manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus masalah ini. Yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu berada di tahap menstabilkan identitas. Kemudian segitiga yang kedua, sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan ataupun pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, yaitu dengan cara mengajukan pernyataan seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Kemudian segitiga yang terakhir,
yaitu sisi menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dengan cara mengajukan pertanyaan pertama, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Yang sudah dibuat dalam keyakinan kelas itu ditanyakan lagi. Kemudian, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti tadi, katanya Naren itu nilai kesepakatan adalah menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Nah, ini diminta peserta didik untuk membayangkan hal apa yang dia inginkan, kelas yang bagaimana yang membuat peserta didik menjadi nyaman. Kemudian yang terakhir, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini ditanyakan harapan kamu nantinya seperti apa. Tentunya setiap anak itu tidak mengharapkan dia menjadi orang yang keliru atau orang yang gagal. Sejelek-jelek apapun anak itu mesti mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Nah, dengan adanya keinginan itu kita support untuk mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya pasrahkan kembali kepada moderator. Izin stop sharing. Terima kasih kepada Bapak pemateri kedua yang telah memaparkan seluas-luasnya tentang materinya pada siang hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari peserta webinar siang hari ini untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami oleh Bapak pemateri, yaitu maksimal 2 orang. Disilahkan. Gimana Bapak Ibu? Ya Bu Rini. Ya, saya mau tanya Pak Mahfud. Ya. Bu Rini dulu ya. Ya, saya. Oke. Bagaimana caranya agar budaya positif dapat berjalan dengan baik Pak Mahfud? Untuk Pak Mahfud. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Rini. Mungkin dilanjut ya, Bapak moderator. Ya, langsung dijawab aja. Apa langsung dijawab? Langsung ya, Bapak langsung dijawab. Nanti pertanyaan kedua langsung dijawab. Gitu. Biar. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya yang luar biasa. Dari tadi saya memperhatikan Ibu Rini ini aktif mengikuti kegiatan webinar kita. Saya yakin Ibu Rini adalah salah satu guru yang ada di Kecamatan Ketapang ini yang ingin berubah, yang tergerak dan bergerak dan ingin menggerakkan. Amin. Semoga nanti ada di kegiatan selanjutnya Bu Rini ini bisa menjadi guru penggerak seperti kami. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu hebat. Dalam hal ini saya bukan menggurui Bapak Ibu hebat semua. Tentunya dari segi pengalaman, dari segi jam terbangnya sudah banyak yang melebihi dari saya. Di sini juga ada senior saya, Ibu Hasinah yang pernah menjadi mentor saya waktu di duanya dulu. Mohon maaf sebelumnya, cuma saya ini cuma menyampaikan berbagi bagaimana budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah. Baik,
menjawab pertanyaan dari Bu Rini, bagaimana caranya agar budaya positif ini dapat berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini perlunya ada kolaborasi, artinya kerjasama yang baik di dalam warga sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian guru teman sejawat, ataupun wali murid atau tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita tempat mengajar. Tidak mungkin disiplin budaya positif ini akan bisa kita terapkan, akan bisa berjalan lancar tanpa ada dukungan dari teman-teman kita ataupun dukungan dari warga sekolah yang ada di tempat kita mengajar. Kalau kita sendiri yang melakukan hal seperti itu, apalagi siswanya yang banyak, tentunya akan kewalahan dengan menghadapi bermacam-macam sifat atau karakter murid yang sangat kompleks ini. Apalagi sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa kenakalan anak-anak itu sudah hampir melampaui batas karena mungkin pengaruh pergaulan, pengaruh media itu, sehingga anak-anak seperti Bu Rini sampaikan tadi, kalau anak SD sampai berani melakukan perbuatan pelecehan seksual, itu kan sudah di batas kewajaran, bukan kenakalan anak-anak SD lagi. Nah, itu mungkin dikarenakan ada beberapa kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Nah, jadi kita sebagai guru di sini harus bekerja sama, baik dari kepala sekolah, guru teman sejawat, dan lingkungan sekolah untuk bersama-sama mensukseskan budaya positif ini, kegiatan budaya positif ini. Artinya kita harus berkolaborasi, artinya keterlibatan semua warga sekolah itu harus terlibat dengan adanya budaya positif ini, yaitu dengan harapan dengan adanya kegiatan ini nanti bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua, terutama di tempat kami, dengan harapan pendidikan di Sampang khususnya akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Bu Rini. Gimana Bu Rini? Puas? Puas sekali. Sangat puas. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Mungkin ada dari yang lain. Wiwi ya? Wabarakatuh. Bapak Mahfud. Waalaikumsalam. Ya. Bapak, ini di sini dan tadi pada materi Bapak menyinggung tentang segitiga restitusi ya Pak ya. Nah, Betul, segitiga restitusi. Restitusi. Nah, di sini yang mau saya tanyakan gini Pak, apakah dalam penerapan segitiga restitusi itu harus berurutan? Penerapannya harus urut, mulai dari pertama, kedua, dan ketiga. Itu Pak Mahfud. Minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab oleh pemateri. Baik, terima kasih. Ini Bu Wiwi, ini rekan sejawat saya yang senior dari saya juga. Untuk langkah-langkah segitiga restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam pelaksanaannya, dalam penerapan segitiga restitusi itu tidak harus berurutan, dan kita melihat permasalahannya, besar kecilnya permasalahannya. Kalau cuma melakukan pelanggaran yang kecil, itu kita tidak usah melakukan ketiga-tiganya. Cukup menanyakan
keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar seperti itu. Tetapi kalau seperti contoh yang Ibu Rini tadi sebutkan itu, walaupun mungkin yang dimaksud Bu Rini pelecehan seksual itu bukan yang sampai tingkat dewasa, mungkin karena mencubit paha atau itu juga dalam ukuran anak-anak SD itu sudah termasuk pelanggaran berat. Nah, mungkin apabila kesalahannya termasuk dikategorikan sedang atau berat, itu kita bisa menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi itu. Pertama, anak distabilkan dulu biar tidak emosi. Kadang kan anak emosi, setelah ada anak yang bertengkar itu emosi, kemudian divalidasi tindakan yang salah, biar ditanyakan hal apa yang sudah dilanggar, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar anak tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya, hal apa yang perlu dilakukan agar perbuatannya itu tidak terulang lagi, sehingga akan timbul dari dalam diri anak itu kesadaran bahwa memang yang mereka lakukan adalah hal yang salah. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Ya, gimana Bu Wiwi? Ya, Belum puas apa puas? Udah puas, Pak. Sudah Terima puas. kasih, Pak Mahfud. Terima kasih. Oh, ya. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Mungkin Tanya. untuk link daftar hadir ada di kolom chat. Untuk daftar hadirnya silahkan diisi. Pak. Kurang satu. Oh, mungkin ada yang mau bertanya, itu silakan. Tanya lagi. Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Mungkin ini yang terakhir karena kita mengingat waktu juga. Gitu Pak, dipersilakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Mahfud dan moderator. Saya Irwan dari SDN Bunten Barat 1. Ini materi ini menarik. Tadi saya ikut nimbrung ngamati sekilas terkait pemaparan dari Pak Mahfud berkaitan sama budaya positif di sekolah. Cuman begini Pak, kalau penerapan itu bisa kita terapkan secara ideal, bagus. Tapi kadangkala di sekolah kita banyak menemukan kasus-kasus yang tidak ideal yang Bapak sampaikan begitu. Artinya begini, sekolah kan kadangkala terekspektasi menjadi satu wadah menjadi satu wadah yang membuat siswa itu seakan-akan harus menjadi baik di sekolah begitu. Padahal secara waktu lebih banyak mereka berada di rumah. Dan ini kecenderungannya kita ini kurang bersinergi dengan pihak keluarga yang di rumah. Begitu. Satu contoh, ketika kita memberikan tugas-tugas ke mereka misalnya, itu kadangkala support dari keluarga dan orang tua khususnya itu tidak maksimal bisa membantu anak didik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, pertanyaan saya terkait masalah budaya positif, bagaimana cara Pak Mahfud, menurut Pak Mahfud, untuk mensinergikan iklim yang di sekolah atau budaya positif yang di sekolah agar bisa sinergi dengan budaya positif yang diterapkan di rumah. Sehingga harapannya terbentuk dan terbangun siswa yang benar-benar mumpuni. Ini menurut pertanyaan saya. Mohon penjelasannya Bapak Mahfud. Terima kasih. Terima kasih Bapak Irwan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Pemateri. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat luar biasa ini. Saya kenal dengan Pak Irwan ini sudah lama ini. Memang beliau figur yang sangat bisa untuk dijadikan teladan dalam dunia pendidikan seperti ini. Baik Pak Irwan, memang kita tidak bisa menutup mata ataupun
dengan kondisi yang sekarang ini di tempat kita mengajar, apalagi di pelosok, di desa, di pinggiran, itu banyak perhatian wali murid itu terhadap anaknya itu yang kurang. Nah, itu termasuk dari tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satunya ketika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka anak itu akan cenderung untuk berbuat yang bahkan bisa melanggar nilai-nilai yang lebih besar lagi, nilai-nilai yang tidak diinginkan itu karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu tadi sesuai dengan pertanyaan Bu Rini tadi, bagaimana cara agar disiplin positif ini bisa berjalan dengan baik. Nah, memang dibutuhkan kolaborasi antara warga sekolah, di mana warga sekolah itu ada kepala sekolah, guru, teman sejawat, penjaga, dan termasuk wali murid dan tokoh masyarakat, itu termasuk warga sekolah juga. Nah, ini memang harus ada sosialisasi kepada wali murid, kepada tokoh masyarakat, bagaimana budaya positif ini agar tercipta. Karena kita tahu bersama bahwa waktu yang terbanyak oleh peserta didik itu di rumah, di lingkungan rumah. Sedangkan di sekolah itu mungkin waktunya 4 jam atau 5 jam, selebihnya mereka ada di lingkungan rumah. Nah, cuma kita sebagai pendidik ini kita juga mulai Pak, bukan sudah berhasil, tetapi mulai menerapkan budaya positif itu di sekolah dengan cara kita tidak bertindak sebagai posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kita mulai menerapkan segitiga restitusi itu yang walaupun sudah diterapkan, anak kadang masih melanggar. Nah, itu memang tantangan kita sebagai pendidik harus telaten, Pak. Harus kita ulangi kegiatan itu, kemudian kita tidak bisa langsung ke posisi segitiga restitusi atau manajer. Kita mungkin melakukannya sebagai posisi teman, seperti kata Bu Rini. Bu Rini suka mengajak siswanya untuk bercanda atau bermain biar ada kedekatan emosional seperti itu, Pak. Kita masih sama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif ini, Pak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Pak Irwan. Terima kasih kepada Bapak Pemateri yang telah menyampaikan dan telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta webinar siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan atau apa yang telah dijawab oleh Bapak Pemateri dapat memuaskan hati para penanya. Dan apabila kurang puas, nanti bisa japri masing-masing ke Bapak Pemateri. Karena waktu sudah mendekati saya udah siang. maaf, interupsi moderator. Saya udah ditanyakan sudah puas apa tidak. Yang lain ditanyakan. Kalau yang saya belum nanggapi. Tidak kalau adil laki-laki nggak usah ditanyakan. Kalau yang laki-laki pasti buah kayaknya. Iya, harus puas berarti gitu, Pak ya. Iya. Kalau yang perempuan harus ditanyakan dulu. Pak Irwan udah puas apa belum? Kayak ke ibu tadi, ibu siapa? Ibu Wiwi, Ibu Rini juga ditanyakan tadi. Enggak, saya sudah yakin bahwasanya Pak Irwan pasti puas. Oh, pasti puas ya sudah. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semua atas partisipasinya dalam acara webinar siang hari ini. Mungkin kita menginjak acara yang terakhir, yaitu foto bersama. Videonya dibuka semua. Yang lain ada lima orang lagi. Siapa ya? Kurang 5. Mungkin masih di perjalanan, Pak. Tidak apa-apa ya, seadanya dulu, Pak. Oke, siap. Gimana, Mas? Mau selfie ya, Pak ya? Iya, Bu. Bebas. Bebas.
Nanti ada gaya bebas, gaya khusus. Ayo. Gimana? Screen. Saya yang foto ya. Ya. Tunggu aba-aba dari Pak Saudi. Jangan berkedip dulu. Ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Ya. Gimana? Sudah, Pak? Sudah. Oke. Selanjutnya kita menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.